Selamat siang Bapak Guru hebat SMP Mas Toglo ya. Di sini saya bersama Pak Mikul menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah, mohon izin semuanya di depan di sini saya di sini kita itu tidak menggurui ya Bapak Ibu, kita belajar bareng yaitu tentang budaya positif. Kalau menurut kata budaya positif yang terpikir sama Bapak Ibu guru itu apa coba? Budaya positif. Menurut Bapak Ibu guru itu yang dimaksud dengan budaya positif itu apa? Budaya baik. Ya. Next Pak. Nah, di sini ada konsep budaya positif. Konsep budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu sebagai konsep intinya. Next. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru adalah di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran di sini disesuaikan dengan karakter minat dari peserta didik. Next. Nah, di sini apa sih itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yang pertama boleh dengan nyanyian, kalau yang tidak bisa menghafal itu boleh dengan nyanyian Bapak Ibu. Nah, gini nyanyiannya Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu kita biasanya itu boleh disampaikan Bapak Ibu di awal kegiatan besok kalau MPLS, boleh disampaikan apa sih itu profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada karakter-karakternya, bisa disampaikan macam-macamnya seperti yang ada di situ. Next. Nah, dari untuk membentuk profil pelajar Pancasila untuk individu ini menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, di situ ada ilustrasi. Ilustrasi berarti itu adalah angan-angan. Ilustrasi bahwa guru itu mengontrol siswa. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif berefek dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebetulnya adalah ilustrasi. Seperti ada tangan mengepal, tangan kita ada dua, ini anggap ini adalah kita dan yang satunya lagi itu adalah teman kita. Nah, ada teori A ya Bapak Ibu saat itu pada saat kita ingin mempengaruhi di sini teman kita dipengaruhi oleh teman kita. Kalau kita tetap diam, tidak mau membuka, otomatis kan tetap saja kita tidak mau. Pokoknya saya menjadi diri saya sendiri. Tapi kalau di sini ini untuk teori ilustrasinya ini kalau berusaha mempengaruhi apa-apa, tapi di sini itu tetap saja diam. Dia itu artinya itu tetap pada pendiriannya. Berarti tetap saja mengepalkan kita kan. Nah, di sini ilustrasinya berarti anak pun seperti itu. Sebetulnya anak juga punya kemauan sendiri, punya hasrat sendiri. Di situ, lah guru itu tugasnya adalah menuntun
menuntun, mempengaruhi gitu. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa karakter-karakter peserta didik kita itu sangat beraneka ragam, bermacam-macam. Lanjut, next. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon tadi, responnya bahwa kita itu bisa memaksa orang lain yang padahal itu kita itu punya pendirian atau hak sendiri untuk menentukan, itu ada pengubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Realitasnya di sini, realitas kebutuhan kita itu sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu padahal berbeda-beda. Ternyata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan kita itu berbeda-beda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tuh, peserta didik kita bermacam-macam karakternya. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang kita seperti itu ya, kita berusaha mengubah orang menurut pandangan kita. Padahal menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya memaksa ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Padahal kita ya, kalau kita kadang berpikir menang atau kalah, ada anak yang melakukan kesalahan ya, kamu harus begini biar kamu kalah. Padahal enggak, kita itu harusnya kalau menurut kontrol berpikirnya itu adalah berpikir menang-menang. Siapa yang berbuat, ya itu harus menang, bukan harus menanggung kesalahan sebagai orang yang salah, tapi mereka pun yang bersalah juga harus dalam posisi menang. Tuh, untuk yang teori kontrol berpikir menang-menang. Next. Berikutnya ada disiplin. Monggo, ikut. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ada ya, kita tidak bisa sendiri. Ya, pentingnya kolaborasi. Komunikasikan dengan teman-teman. Seperti itu. Next, Mas Dimas. Nilai-nilai kebijakan, ini materi yang berikutnya. Apa itu nilai-nilai kebijakan? Yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Oke, berikutnya. Ya, ini untuk nilai-nilai kebajikan ada yang kita ketahui, yaitu ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dibicarakan. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal institusi, ada IPO, PYP dari Swiss, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu ada beberapa nilai kebajikan yang ingin atau kita terapkan kepada anak didik kita. Next. Nah, ini tadi yang dibicarakan tadi sama Pak Saiful, bahwa kebutuhan dasar anak-anak terkadang melanggar disiplin itu karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang mereka merasa saya kurang kasih sayang, saya kurang, mereka itu melakukan
kita gali bahwa kebutuhan dasar adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup maupun kesehatannya. Itu untuk kebutuhan dasar. Next. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Pertama yaitu ada bertahan hidup, meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok lain. Terus perasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Next. Terus kebebasan berarti ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kemudian yang kelima ada kesenangan, ada dasar kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini biasanya anak-anak melakukan pelanggaran disiplin. Itu alasannya itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Di antaranya mereka bermain-main, mereka tertawa gojekan dengan teman-temannya. Mungkin dia itu merasa kepengen bebas, gitu. Merasa bebas, kepengen mencoba hal baru, istilahnya seperti itu. Next. Nah, dari pelanggaran disiplin tadi karena kurangnya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, kita perlu memotivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan suatu tujuan guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Perilaku manusia itu berarti suatu perbuatan untuk memenuhi tadi kebutuhan dasar yang kita inginkan atau anak didik kita inginkan. Next. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah merupakan motivasi intrinsik, ekstrinsik. Jadi munculnya itu kalau ada pancingan dari luar. Contohnya mereka jadi disiplin itu karena tadi untuk menghindari hukuman. Mereka tidak melanggar disiplin itu karena ada imbalan. Gitu. Kadang-kadang kamu itu ya tidak mengerjakan PR, awas nanti saya hukum. Nah, jadi rajin mengerjakan PR karena takut akan hukuman. Itu yang merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang diinginkan, yang diharapkan sebagai seorang pendidik itu adalah memotivasi secara intrinsik. Jadi hadir dari dalam hati masing-masing peserta didik sendiri, bahwa mereka itu bersedia mematuhi aturan, bersedia disiplin, menjalankan disiplin positif itu dari dasar hatinya sendiri. Yaitu yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh mereka sesuai keyakinannya mereka. Saya itu harus begini, ada komitmen yang ada dalam dirinya sendiri. Untuk motivasi intrinsik yang ini yang diharapkan. Next. Nah, di sini ada perbedaan apa sih itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati
coba lari. Nah, itu berarti akan menimbulkan hukuman secara fisik. Tapi terkadang hukuman juga berupa kata-kata ya, yang bisa membuat psikis kita jadi tertekan. Konsekuensi ini berarti murid tetap dibuat tidak nyaman karena kaku terhadap aturan. Dia itu menerima hukuman sesuai dengan yang memang sesuai dengan aturan, tetapi dia itu tidak nyaman dalam hatinya. Melakukan sanksi itu hanya karena aturannya begini saja melanggar, berarti saya menjalankan konsekuensinya atau hukumannya yang saya jalankan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya menjalankannya. Terus konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Berarti sebagai guru itu dia itu melakukan pelanggaran si A harus disuruh ngepel gitu. Contoh, terus restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini itu motivasi internal yang bisa dijalankan agar anak-anak atau murid-murid itu menyadari kesalahannya dengan kesungguhan hatinya, atas dasar dari hatinya itu menjalankan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat olehnya sendiri. Next. Nah, ini tadi dari motivasi. Berarti selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini posisi yang kita sebagai seorang pendidik itu dalam posisi yang seperti apa? Monggo. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai guru sebenarnya berada di posisi kontrol yang mana. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Tujuan posisi kontrol yaitu membuat siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Tujuannya itu. Apa saja 5 posisi kontrol guru? Berikutnya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dari masing-masing itu nanti ada tanpa kita sadari, oh saya ternyata berada di posisi ini. Dilihat dari cara kita ngobrolkan, cara kita memberikan hukuman atau menegakkan disiplin, karena nanti ada di setiap kata-kata. Berikutnya. Salah satu contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya. Jika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, sering kita temui ini tentunya. Nah, jika seorang guru berada pada posisi penghukum, dia pasti akan mengeluarkan kalimat hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, dengan tanggapan dong, berarti artinya dengan sikap tegas. Tetapi jika kita berada pada posisi teman, nah, akhir akan biasa kita, akhir dengan siswanya. Ayo dong ikut peraturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sudah lain kali jangan bilang-bilang ya. Nah, ada lebih halus kalimatnya. Ya. Berikutnya ada membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak guru harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Dari 3 ini saja dulu. Kira-kira kita berada di posisi mana? Kalau tidak ada di antara ketiganya, berarti kita luar biasa. Bisa jadi di posisi 4, posisi 5. Oke. Pasti dia pertama ya. Saya pun berbeda. Spontan, itu spontan. Seolah-olah itu menjadi naluri kita. Seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita belajar ya Bapak Kami. Tadi disampaikan sama Pak Ibas bahwa belajar terus dan belajar. Berikutnya posisi kontrol yang keempat. Nah, jika kita berada pada posisi pemantau, maka ada sedikit diskusi. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya.
cara kamu beli atribut di koperasi. Jadi ada diskusi. Tetapi prakteknya memang tidak mudah itu Bapak, jelas tidak mudah. Karena jika kita menggunakan kalimat pengaku apalagi manajer, bisa jadi jika spontan seketika anak malah bingung. Bisa jadi kalau kan Bu Guru dapat apa? Biasanya kalau normal tapi nanti harus temen tidak sesuai dengan karakter aslinya. Tapi perlu dicoba ya Bapak, perlu dicoba. Mungkin anak akan berbeda. Bisa jadi kalau tidak pernah kita coba maka kita tidak tahu. Nah, posisinya menjadi favorit di antara 5 posisi kontrol adalah manajer. Para manajer itu adalah memunculkan kesadaran internal dari diri siswa. Salah satu contoh kalimatnya adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, tentunya jika seperti ini, untuk tingkat SMP mungkin agak sedikit nalar tangannya, SMA apalagi sudah jelas. Tetapi di tingkat dasar, apalagi TK, untuk menjadi posisi manajer itu susah sekali. Nah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Seumpama itu kita terapkan di kelas, kita harus punya dulu keyakinan kelas dulu itu Bapak. Tidak bisa langsung seperti itu. Kan anak kita panggil, kita tanya, kamu tahu keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kesepakatan. Nanti kita bahas ya. Dan kalimatnya itu harus yang bukan yang kalimat peraturan kan siswa tidak bertidak. Keyakinan kelas bisa cukup bertanggung jawab, toleransi. Nanti dikembangkan menjadi kesepakatan kelas. Tanggung jawab apa saja buatlah menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, jadi saat kita berdiskusi, anak harus paham itu dulu. Baru setiap kali ada pelajaran di kelas, kamu tahu keyakinan kelas kita. Biarkan anak berpikir tidak masalah. Memang butuh ketenangan kita. Kadang-kadang kita dilakukan sama anak, seketika otak kita mundur. Itu seketika. Kadang tanpa sadar kita mengucap kayak mani ngapa mani biji bewis ketambah laporan dari guru lain si kaya biasa. Nah, itu saya banget tetapi tidak ada salahnya jika kita dapat ilmu baru, coba kita terapkan. Besok pelajaran baru, segalanya serba baru. Mari kita bareng-bareng mencoba membuat keyakinan dulu kelas dulu yang tidak harus mulu-mulu keyakinan maunya secara umum saja, bertanggung jawab, toleransi, saling menghormati. Nanti dikembangkan, tempel di kelas masing-masing. Setiap pagi jika perlu anak masuk, setiap kali guru mapel suruh baca bareng-bareng keyakinan kelas kita apa. Kalau tidak seperti itu diabaikan sama anak. Ya, disempatkan mungkin dibuat kebijakan baru Bu Dwi. Setiap pagi jam pertama guru yang masuk jam pertama diwajibkan 5 menit saja membaca keyakinan kelas bareng-bareng. Lama-lama 1 semester saja, mesti bocah apa? Siapa tahu itu menjadi salah satu jalan yang selama ini kita bundar dengan anak-anak yang dengan pola dan tingkah laku seperti itu. Siapa tahu dengan cara seperti ini. Berikutnya dari Mas. Nah, ini ada contoh, ini ada video, ini video dari Mas. Dikonekkan dulu. Udah. Kita simak bareng. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gayeng Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita banget ya. Saya masak dulu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali Banyak sendiri ya Bu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Ibu Bapak, tadi sudah melihat ada 5 posisi kontrol. Tentunya kita sudah bisa memilih diri kita sendiri. Nanti Bu Susi akan membagikan sticky note, silakan ditulis kita berada di posisi kontrol mana. Nanti kemudian tolong ditempel di sana, sticky note-nya tidak usah dikasih nama. Nah, tentu untuk menjadi posisi kontrol manajer itu tidak mudah. Kita
kita boleh saja pindah posisi kontrol Ibu. Misalkan saya terbiasa menggunakan posisi teman. Betul. Nanti kita bisa sewaktu-waktu berada pada posisi penghukum. Ada itu bisa dan itu bisa. Lihat situasi dan lihat kasus yang ditangani. Nanti setelah ini akan ada segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan melatih kita biar kita bisa berada di satu posisi kontrol. Untuk menuju posisi ideal manajer itu sangat tidak mudah. Tetapi juga ada kemungkinan kita bisa kalau memang kita terbiasa. Betul terbang. Jam terbangnya sudah tinggi sekali Ibu Bapak di sini. Silakan boleh ditulis Bapak Ibu berada di posisi kontrol mana? Di yang ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya monggo Bapak Ibu, misalkan saya terbiasa pakai posisi teman dan kadang-kadang penghukum, ya bisa jadi teman, penghukum, atau bahkan 5 itu Ibu lakukan tidak jadi masalah. Posisinya sambil misalnya menghukum, kan biasanya Bapak Ibu guru itu melakukan kata-kata atau dialog dengan anak-anak. Ya kasusnya seperti apa? Coba misalnya teman, bawahnya dialog yang pernah diucapkan itu seperti apa? Yang paling berkesan juga misalkan penghukum tukang kelas, misalnya. Boleh yang diingat saja. Yang sudah berada di tempat itu adalah kelompok penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau dan manajer. Nanti kalau kurang bisa dibagi habis di loh. Misalkan dibuat pakai dialog sekalian kan Mas. Kalau saya di JKMJ itu dominan penghukum. Nanti lama-lama akan jadi proses ya Pak. Proses. Karena dengan bahasa tubuh dengan hanya matang menjadi saja itu sudah. Ya, betul masalah. Ya, kita mau melaksanakan alur sapinya juga Pak. Ya bisa. Dan ternyata setelah kita kawini, ya penghukum jarang ya. Mungkin kadang-kadang mungkin dalam kasus tertentu resiko bangetan. Makanya itu yang sering dialami adalah bisa berpindah posisi kontrol. Kadang-kadang di membuat rasa bersalah sekali waktu ke posisi penghukum. Ini juga karena tadi ada keyakinan kelas. Tadi di contoh itu memang ada yang namanya keyakinan sekolah sebelum jadi sebuah peraturan itu sebenarnya. Tapi memang tidak. Kalau membuat keyakinan sekolah berarti ada melibatkan ibu bapak semuanya, kepala sekolah, sekretariat. Betul, dibuat kesepakatan. Pentingnya kolaborasi. Nanti mungkin jika yang angkatan 10 ibu bapak banyak yang ikut akan mudah menggerakkan SMP Masiko. Ya harus betul.
Bisa dikasih nama nggak? Ya silakan yang sudah Bapak Ibu ditempel saja, sampai saja. Ya, tambah lagi. Iya, untuk sertifikat mungkin yang PNM masih nyata ya. Itu nanti bisa berguna istilah yang PPP Botarni. Betul. Nanti kalau di portofolio PPP mungkin itu ada sertifikat yang ber-JP dan tidak ber-JP. Semuanya tanggung. Jadi jangan hanya misalkan 8 jangan sampai betul, betul. Iya. Nilai 32 JP sampai 80 JP nilainya sama. 81 ke atas yang berbeda. Jadi dipakai webinar. Nanti kalau yang tidak ber-JP itu pakainya dia peserta, narasumber atau instruktur seperti itu kan ya. Kemudian kalau untuk portofolio yang lain ada tadi sudah disampaikan PTK. Untuk PTK kami Bu Isti dari sana diadakan kepribadian ATM. Saya ATM. Amati ilmu komunikasi dari pada saya kelas 4 akhirnya kelas 5 minggu siswanya bukan siswa saya. Aku punya dua tanda kayak kepala karena itu wajib, karena itu wajib. Iya, sederhana saja. Paling yang berbeda mungkin terkait isi misalnya apa ya? Nggak bisa aku speaker, makanya kita udah ke sini saja.
Memang tidak bisa langsung sekali janji, tidak bisa. Susah. Ya, coba Mas Bebas. Ya, next. Ini masih posisi kontrol. Tadi dulu masih berbeda tadi. Ya, coba ini Ibu Bapak dari tadi yang sudah kita sampaikan tentang posisi kontrol. Kira-kira di sini ada pertanyaan dan contoh kalimat-kalimat. Nanti Ibu Bapak bisa menjawabnya. Posisi kontrol apakah? Yang pertama, saya kecewa sekali denganmu. Patuhi aturan saya atau awas kami. Kamu selalu saja salah. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Yang pertama, Saya kecewa sekali denganmu. awas Atau kami. ini aturan saya atau awas nanti. Ada kata-kata penekanan apa enggak? Nah, kalau Kamu selalu saja salah. berarti posisi kontrol Patuh. penghukum. Dan kata-kata ada penekanan. Yang kedua Pak Ibu, Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? posisi kontrol Apa? pembuat rasa Pembuat rasa bersalah. bersalah. Ya. Ayo bantulah. Ya. Pokoknya kalau ada mi Ibu ya. Ayo ingat tidak semua bantuan Ibu selama ini. Posisi Teman. iya betul. Oke, next Mas Iqbal. Bersahabat. Mas Next. Iqbal, next. Kamu telah melanggar peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Ada sedikit dialog di sini. Jadi jawaban anak itu sedikit berdialog, tidak langsung iya saya salah, tidak. Apa? Kamu telah atau pemantau? Nah, kira-kira peraturan apa yang kamu langgar? Itu pemantau seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling mudah ditengarai adalah apa yang kita yakini. Apa kesepakatan kelas kita? Itu paling mudah diingat bahwa si manajer. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana untuk memperbaiki? Tentu kalau kita dihadapkan pada suatu situasi memberikan pertanyaan seperti ini, anak pasti bingung mau jawab. Nah, makanya dibuatlah kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Dan itu setiap kali guru cabang sama masuk dibacakan biar terekam di memori anak. Jadi jika ada permasalahan, kembalikan ke sana. Kamu tahu keyakinan kelas kita. Yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang mana coba? Nah, seperti itu. Berikutnya, kalimat keyakinan kelas ngobrol khusus. Ya. Selanjutnya dari 5 posisi kontrol itu di depan posisi manajer tidak ada yang nempel ya. Ya, belum. Semuanya memang butuh proses. Semuanya butuh proses, tidak harus langsung menjadi manajer. Menjadi posisi manajer memang butuh proses. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Dan yang paling banyak itu ada buat rasa bersalah. Ya. Nah, dari posisi kontrol tadi kita berlanjut ke keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat
agar mudah diingat seperti tadi yang disampaikan sama Pak Ipul, bertanggung jawab, toleransi, itu tertib, sesuaikan dengan kondisi kelas dan melibatkan semua warga saat pembuatannya. Next. Nah, ini tadi dari posisi kontrol ke keyakinan kelas, juga ada segitiga restitusi. Nah, posisi manajer ini adalah penyelesaian masalah yang menggunakan konsep dari segitiga restitusi. Restitusi itu siapa? Merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah atau win-win solution. Next. Nah, ada proses segitiga restitusi itu adalah 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Terus lanjut ke langkah yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Terus untuk yang segitiga sisi yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Itu untuk segitiga restitusi. Nah, tujuannya tadi suatu proses, jadi ini ada suatu dialog, antara guru dengan murid, orang tua dengan anak. Kita juga bisa menerapkan ke anak kita di rumah. Saya pun juga lagi belajar, sedang belajar, semuanya belajar, gitu. Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Proses segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya itu ada unsur pembuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak atau ibu juga pernah melakukan hal itu. Kamu tidak merasa begitu, atau ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Next. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada dialog. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap-sikap yang baru. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Ada dialognya. Lanjut, next. Next, Pak. Berikutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit, berarti kita menanyakan keyakinan kepada murid yang melakukan kesalahan. Contohnya, apa keyakinan kelas kita yang kita yakini? Apa yang kita percaya sebagai di keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bagaimana gambaran kelas kerja menurutmu? Nah, itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Itu untuk proses ketiga restitusi, ada 3 langkah. Next, Pak. Ada video penerapan segitiga restitusi. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, prinsip ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TNK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung pakai TNK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau ditujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan maka akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat merasakan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
dari tadi tayangan tentang budaya positif, terutama di bagian akhir yaitu segitiga restitusi, menurut ibu bapak di sini ada sesuatu yang kurang gitu? Atau ada sesuatu yang belum terbahas tidak dalam menangani masalah pembayaran segitiga restitusi? Kalau kita cermati, itu sebenarnya ada yang belum tergali di sini. Kalau di LMS kami yang lagi pendidikan itu harus sampai tahap ini. Saya belum tahu karena belum terbuka LMS-nya apakah nanti ada pandangan. Kalau kita perhatikan dari contoh yang pertama kemarin sama tadi kasus yang bentar temannya. Kalau kita perhatikan adalah mereka adalah yang bermasalah. Terutama untuk kasus yang kedua. Si anak perempuan itu bermasalah dengan mereka. Yang dibahas dalam segitiga itu adalah menangani anak yang bermasalah. Terus bagaimana dengan korbannya? Apalagi kalau kemudian menggunakan cara apakah menyelesaikan korbannya itu? Nah, itu saya juga kan kalau di LMS ada pertanyaan dan not gitu ya. Saya masuk ke pertanyaan, saya tanyakan di tulisan, tapi belum ada tanggapan dari pihak fasilitator bahwa bagaimana dengan nasib korban, menggunakan cara apa menyelesaikan. Apalagi kalau korban pembunuhan, ya kan? Selama ini mungkin untuk menangani bullying itulah salah satu cara. Bagaimana dengan korbannya? Korbannya secara otomatis, secara fisik dan psikis pasti kena. Nah itu susahnya menstabilkan anak korban pembunuhan. Ya, mungkin nanti kedepannya mungkin nanti ada anak-anak korban. Ya, seperti. Ya betul, monggo Bu Susi. Ya, itu untuk kegiatan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mengakhiri kegiatan, saya minta salah satu Bapak Ibu guru mengajukan refleksi tentang kegiatan siang hari ini. Refleksi itu ada 4P. Peristiwa, berarti peristiwa apa yang kita alami hari ini, perasaan, pembelajaran, terus kemudian ada plan. Itu untuk metode refleksi. Silakan Ibu Isi membantu untuk memberikan refleksi. Miss. Ya, refleksi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pribadi merasa bersyukur sekali bisa menghadiri kegiatan PMM yang kepanjangannya dari sosialisasi budaya politik. Oh ya, ini ya penyebaran budaya positif yang dimana bagi saya ini adalah suatu ilmu yang mahal yang biasanya kita dapat itu dari seminar-seminar yang mana kita sekarang ini hadir hanya diundang ke sekolah lalu didatangkan dengan tutor-tutor yang mana sudah pengalamannya jauh di atas kita. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa hadir saat ini. Pembelajarannya sangat banyak sekali, yang mana saya sendiri sebagai guru ternyata ada 5 ya posisi guru membuat rasa bersalah teman-teman atau manajer, yang mana dari 5 itu saya baru melaksanakan 3, belum yang terakhir. Iya. Untuk kedepannya ini menjadi PR dan nantinya semoga saja ini menjadi budaya positif bagi kita di ajaran baru ini akan muncul kosakata terbaru atau trend words, yaitu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah, harapannya itu.
Terima kasih sekali atas ilmunya dan waktunya yang mungkin bagi gimana mungkin sebagai tugas, tapi bagi kami ini sangat berarti sekali. Terima kasih atas ilmunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Terima kasih sekali. Saya juga sangat terima kasih atas semua support bantuan dari ibu bapak yang ada di ruang ini, sehingga kita dapat menjalankan ya Pak Ibu tugas dari CGP untuk melaksanakan penyebaran implementasi budaya positif. Saya akhiri acara pada siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.